Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini banyak gereja yang mengadakan ibadah di rumah bersama dengan keluarga. Tentu bukan sebuah bentuk ketakutan atau lemahnya iman, tapi justru disinilah iman itu mewujud dalam tindakan peduli pada kehidupan dan mengasihi sesama. Setidaknya gereja turut mendukung upaya pemerintah Indonesia, bahkan dunia dalam rangka memutus rantai penularan virus corona. Dan bersyukur saudara kalau dalam situasi yang seperti ini, Tuhan masih memberikan kepada kita banyak cara untuk kita bisa beribadah dan juga bisa menghayati firman Tuhan, meskipun tidak dalam perjumpaan atau persekutuan di gedung gereja. Di Minggu Prapaskah yang keempat ini, kita menggumuli sebuah tema, memberitakan karya Tuhan, dengan dasar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 23, dilanjutkan ayat 37 sampai 41. Mari kita bersama-sama membacanya. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 23, dilanjutkan ayat 37 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu,
Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Kita lanjutkan ayat 37 sampai ayat 41 demikian. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka bertanya-tanya kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara pernah merasakan dan menyadari bahwa Tuhan itu berkarya dalam hidup saudara? Jika iya, dalam peristiwa apa karya Tuhan itu saudara rasakan? Pada saat bisnis berhasil, ketika harapan dan keinginan terwujud, saat sukses demi sukses bisa kita raih, saat terbebas dari kesulitan dan masalah, dengan mudah kita akan berkata, terima kasih Tuhan, karyamu sungguh nyata. Tetapi bagaimana saat kita mengalami kekecewaan, saat kita memperjuangkan sesuatu yang baik, tetapi ternyata perjuangan kita tidak dihargai, bahkan ditentang? Saat harapan demi harapan tidak terwujud, padahal kita sudah sungguh-sungguh berdoa, dan saat kesulitan serta penderitaan itu terus mendera, bisakah kita tetap meyakini bahwa karya Tuhan tetap ada? Termasuk saat ini saudara, ketika dunia dan bangsa kita diguncang oleh virus corona, banyak orang menjadi takut, panik, tercekam hidupnya. Nah, masihkah kita meyakini bahwa di situ ada karya Tuhan? Ada sebuah lagu yang kita kenal, cukup memberikan penguatan iman, dan sebagian liriknya berbunyi demikian. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti.
kasih-Nya. Ada banyak orang yang yakin bahwa dalam segala keadaan, bahkan di saat penuh dengan derita dan masalah sekalipun, Tuhan sedang merendah sebuah karya. Dan karyanya nanti itu pasti sesuatu yang indah. Saya kira ini keyakinan iman yang baik. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, tidak sedikit orang yang ketika dalam penderitaan mereka bertanya-tanya, karya Tuhan seperti apakah yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidupku? Mana karya Tuhan yang terbaik itu? Bahkan juga tidak jarang orang lalu berkata, apa dosaku? Apa salahku ya Tuhan? Sampai aku menderita seperti ini. Nah, orang Yahudi, termasuk para murid Yesus pada waktu itu, juga memahami bahwa cacat, penderitaan, kemalangan itu adalah akibat dosa dan hukuman Allah. Itu sebabnya ketika mereka melihat orang buta sejak lahir, mereka bertanya, itu dosa siapa? Dan Yesus menjawab, itu bukan dosa siapa-siapa, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Nah, satu hal kita belajar, saudara, mari melihat bahwa di balik hal-hal atau peristiwa yang kita pandang tidak baik, yang kita pandang buruk sekalipun, ada pekerjaan baik yang hendak Tuhan nyatakan bagi kita. Pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan bukan hanya melalui peristiwa-peristiwa atau hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga melalui penderitaan. Penderitaan, kesengsaraan, sakit, kekecewaan, kehilangan sebenarnya merupakan kesempatan bagi kita untuk mengalami pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Inilah yang kita lihat di dalam jalan salib yang ditempuh Yesus. Dia memilih jalan penderitaan untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Nah, dalam kesempatan bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, Yesus menyebut dirinya sebagai terang dunia. Dan Ia telah menunjukkan terang kasih dan keselamatan dari Allah terhadap si orang buta tersebut. Sehingga bukan hanya mata fisik dari orang buta itu yang sembuh dan bisa melihat, namun mata hatinya pun menjadi terang dan bisa melihat karya keselamatan dari Allah. Si orang buta itu akhirnya mengalami karya keselamatan Allah yang menyeluruh. Disinilah pekerjaan Allah dinyatakan. Sebenarnya bukan hanya bagi si orang buta itu saja, tetapi juga bagi semua orang, supaya melalui peristiwa penyembuhan orang buta itu, dunia, kita juga bisa melihat dan menerima terang, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias yang menuntun umat manusia kepada keselamatan. Nah, saudara-saudara, setelah sembuh dari kebutaannya, si orang buta yang sudah melek itu semakin mengenal Yesus. Dan ia berani memberitakan tentang karya Allah yang dialaminya. Kita lihat di ayat 22, ketika orang tua dari si buta itu ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang bagaimanakah anak mereka bisa melihat, padahal buta sejak lahir, mereka tidak berani menjawab yang sebenarnya. Karena apa? Karena takut pada orang Yahudi, takut dikucilkan. Jadi karya Tuhan itu tidak diberitakan karena takut pada resiko dan tantangan. Tapi bagaimana ketika si buta itu sendiri yang ditanya?
Di ayat 32 dan 33, saudara-saudara bisa membaca, ketika si buta itu sendiri yang ditanya, dan dia bisa menjawab dengan sebuah pernyataan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa yang dikatakannya itu menunjukkan sebuah keyakinan iman bahwa mujizat kesembuhan yang dia alami melalui Yesus itu datang dari Allah. Itu adalah karya Allah. Itu artinya ia pun mengakui bahwa Yesus bukan sembarang orang. Tadinya ia menyebut nabi, tapi kemudian pada akhirnya di ayat 38 dicatat bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah anak manusia, dan ia pun sujud menyembahnya. Saudara-saudara, ada hal yang menarik bagi kita melalui kisah penyembuhan si orang buta itu. Ketika pekerjaan Allah dinyatakan, itu bukan hanya untuk kepentingan atau kesenangan seorang semata. Si orang buta itu disembuhkan, akhirnya bisa melihat. Memang ada karya Allah yang nyata dalam dirinya, tapi pekerjaan Allah atau karya Allah tidak semata-mata dinyatakan pada si buta saja, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Itu artinya si buta dalam kelemahannya, dalam keterbatasannya, dalam penderitaannya, dalam kesulitannya, bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan karya Tuhan. Dan untungnya si buta itu sadar dan berani bersaksi bahwa apa yang terjadi dalam dirinya adalah karya Tuhan. Karya Tuhan itu tidak disembunyikan. Karya Tuhan itu tidak menjadi kesombongan rohani untuk dirinya. Tidak. Karya Tuhan itu diberitakan. Hal ini menjadi refleksi bagi kita, saudara-saudara. Melalui banyak peristiwa kehidupan, suka ataupun duka, kita juga bisa melihat, kita juga bisa merasakan ada pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Tuhan berkarya dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita memberitakan karya Tuhan itu. Bukan sekedar bersaksi dengan kata, ada karya Tuhan dalam hidupku. Bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana karya Tuhan itu juga dirasakan secara nyata oleh orang lain. Jangan sampai kita bersaksi, wah, Tuhan itu hebat, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu maha baik. Tapi orang lain akan berkomentar, ah, itu hanya hoax. Kenapa? Karena kita pelit, karena kita tidak peduli pada orang lain, kita egois, kita tidak mau memaafkan, kita enggan berbuat baik. Nah, jika seperti itu yang terjadi, bagaimanakah kita bisa memberitakan karya Tuhan? Kita cenderung egois karena maunya Tuhan hanya berkarya untuk kita. Yang terbaik itu untuk kita, tapi tidak untuk orang lain. Maunya Tuhan hanya mengasihi dan memberkati kita. Orang lain tidak usah saja. Atau saudara, barangkali kita sering berdoa, Tuhan, berkaryalah dalam hidup kami, nyatakanlah kasih dan kuasa-Mu bagi kehidupan yang sedang menderita dan mencekam ini. Tapi kita berpangku tangan sambil berkata, biarlah Tuhan sendiri yang berkarya untuk mereka. Kita enggan dipakai menjadi alatnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, betul bahwa Tuhan bisa saja berkarya dengan kasih dan kuasa-Nya. Tanpa bantuan kita bisa saja. Tetapi Tuhan mendidik kita agar kita tidak menjadi umat-Nya yang egois. Sadarkah kita bahwa kita pun dipanggil untuk memberitakan dan menyatakan pekerjaan Allah itu kepada lingkungan, kepada orang-orang di sekitar kita. Bersyukurlah kalau mata fisik kita tidak buta, sehingga kita bisa melihat keagungan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui banyak hal atau peristiwa di dunia ini. Oleh karena itu, mata yang tidak buta ini harus betul-betul kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk melakukan karya Tuhan yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Jangan justru membawa kita pada dosa dan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Di sisi lain, bersyukur pula karena mata rohani, mata hati kita itu juga telah dicelikkan sehingga kita bisa melihat kasih karunia Tuhan dan mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, saatnya kita memberikan diri kita untuk berperan serta menyatakan, memberitakan karya Tuhan selama kesempatan masih ada. Mari kita memberitakan karya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak cara bisa kita lakukan. Karya Tuhan itu adalah karya kasih, karya yang membawa kedamaian, solidaritas, pengampunan, dan keselamatan. Memberitakan karya Tuhan berarti kita harus memberitakan kasih, pengampunan, kedamaian. Kita harus mau solider dengan orang lain. Kita harus bisa menjadi terang bagi mereka yang hilang arah dan tersesat hidupnya, agar mereka pun selamat. Khususnya di tengah situasi merebaknya virus corona saat ini, kiranya kita menjadi alatnya yang bijak, yang berguna dalam memberitakan karya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi bangsa Indonesia, bagi segenap kehidupan ini. Mari di tengah-tengah situasi saat ini, kita jaga hati, jaga pikiran, jaga ucap dan sikap kita, supaya apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sungguh-sungguh boleh membawa kebaikan. Tuhan memberkati. Amin.